Dan nanti anak jadi MC moderatornya. Sambil bergerak, sambil bergerak. Anak nggak biasa. Kehadiran antum di sini dalam proses. Sambil direkam ya. Baik, kita akan mulai 5 menit pertama bersama utusan dari Wisol TV. Masya Allah, kalau teman-teman yang punya parabola pasti sudah mulai. Kalau beberapa TV dakwah yang sudah bisa diakses ada Insan TV, kemudian Roja TV, kemudian ada Wisol TV dan beberapa yang lainnya. Bersama kami di sebelah kanan saya ada orang yang wajahnya 2 mata dan tambahannya kacamata dari utusan Wisol TV. Ada Ustadz siapa yang mewakili kemarin ketemu? Iya. Ustadz siapa yang kemarin hadir? Hari ini kita kebetulan Wisol TV datang dengan Ustadz Afif mungkin tidak hadir untuk hari ini. Ya. Mewakili ya. Mewakili. Baik, baik. Kamera 2 siap. Kamera 1. Kamera 3 siap. Baik. Audio video siap. Audio. Baik. Kamera 1. Baik, ini adalah pojok promo yang nanti teman-teman yang mungkin harusnya memanfaatkan kesempatan ini karena ini merupakan semacam syuting off air dan on air karena insya Allah 10 menit lagi kita akan live di Pengusaha Muslim TV, terutama yang sudah siap di www.imediaplusindonesia.com, portal TV Indonesia, siaran langsung acara pojok promo dan talk show untuk profile company atau profile usaha dan profile TV. Baik, kita mulai. Siap, standby su. Kru semua standby. 1, 2, 3. Haramain, siap? Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Indonesia, pemirsa Pengusaha Muslim TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah hadir bersama saya yaitu perwakilan dari Wisol TV, sebuah TV yang formatnya dakwah dan TV dengan berbagai macam acara variasinya, yang juga menjadi salah satu peserta acara Expo Pengusaha Muslim. Pada acara siang hari ini adalah hari Ahad, tanggal 1 Desember 2013, akan sedikit kita mendengarkan paparan terkait apa itu Wisol TV, TV yang formatnya seperti apa dan program-programnya. Kemudian mungkin sebutkan kantor pusat atau kalau ada orang yang ingin minta bantuan agar bisa mendapatkan akses TV tersebut seperti apa. Telah hadir di sebelah kanan saya dengan akhi siapa? Ahmad Karim. Ahmad Karim. Baik, kita kasih waktu 5 menit untuk sedikit berbicara tentang apa itu Wisol TV. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Saya mewakili dari Wisol TV. Wisol TV adalah sebuah media Islam yang mungkin baru ya, mungkin baru sekitar 1 tahun lebih, kurang lebih. Kemudian Wisol TV ini berada di Pejaten ya, kurang lebih dari jarak 500 meter dari Lipia. Kalau mungkin antum sudah tahu Lipia, kita jaraknya tetanggaan lah dengan Lipia. Warung Jati Barat nomor 33B ya. Kemudian Wisol TV ini sendiri berada di satelit Palapade. Kalau mungkin sudah mengenal Roja TV dan Insan TV, maka kami pun ada di salah satu channel dari satelit Palapade yaitu Wisol TV. Kemudian Wisol TV ini sendiri mengambil nama dari, mungkin ada sebagian rekan-rekan yang bertanya apa sih artinya Wisol gitu. Wesal gitu ya, tulisannya Wesal, mungkin masih singkatannya apa gitu ya. Wesal sendiri bukan sebetulnya kita ambil dari bahasa Arab ya, Wisol artinya penghubung. Jadi diharapkan Wisol TV ini sebagai penghubung, media penghubung bagi media-media Islam, kemudian sebagai penghubung bagi sarana-sarana dakwah gitu ya, untuk yang ada di Indonesia ini. Kemudian acara-acara yang ditampilkan dari Wisol TV mungkin lebih variatif ya dari antara TV yang lain. Wisol TV akan menghadirkan acara kuliner ya, kemudian pula ada tidak lupa untuk kajian Islamnya. Kemudian ada juga acara-acara yang saat ini sedang diminati yaitu perjalanan bersama Al-Quran ya. Ya, mungkin kita nanti akan buatkan DVD-nya untuk bisa dibeli oleh pemirsa. Ya, kemudian salah satunya itu perjalanan bersama Al-Quran, Syekh Fuad Al-Kandari ya dari Kuwait yang mengitari dunia sampai mungkin di Indonesia juga, dan itu didokumentasikan
dan menjadi sebuah acara di TV. Salah satunya kita siarkan dalam format bahasa Indonesia yang sudah didubbing. Ya, nanti bisa mungkin dipesan di Visual TV ada. Stand kami ada di depan, kurang lebih dari pintu utama, kita ada di sebelah kiri dari pintu utama. Kemudian Visual TV ini sendiri baru 1 tahun, kurang lebih 1 tahun ini, yang memiliki mungkin karyawannya masih terbatas sekitar 20 orang ya. Dan kalau misalnya rekan-rekan ada yang ingin berkunjung ke Visual TV, silakan, kami terima dengan senang hati. Alamat kami di Warung Jati Barat nomor 33B. Silakan yang mau silaturahim atau mau meminta kajian gitu yang bagus untuk ditayangkan, untuk dimiliki, silakan, tafadol. Mungkin itu saja ya. Sekian, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa TV Indonesia dan pengusaha Muslim TV atas sedikit informasi terkait profil Wisal TV. TV yang formatnya adalah TV satelit atau parabola. Silakan untuk lebih lengkap nanti kita akan tayangkan ulang pada acara sesi off airnya di pengusaha Muslim TV dan TV Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya adalah acara sesi kedua lanjutan dari sesi pertama tadi pagi bersama Dr. Muhammad Arifin Badri, hafizahullah ta'ala. Oleh karena itu sebelum saya serahkan acara ini kepada Bapak Salim, Bapak Ahmad Salim, saya minta izin kepada para hadirin agar memenuhi kursi yang terdepan, agar nanti ketika ada teman-teman yang hadir belakangan tidak melewati teman-teman. Sehingga, nah di sini ada teman-teman dari IPDN, Masya Allah. Saya sedikit bersabar dulu, 1 menit saja. Assalamualaikum. Siapa ketuanya di sini? Assalamualaikum. Nama siapa Pak? Hasanuddin Ali. Kalau boleh cerita utusan dari mana kok bisa tiba-tiba ada di sini Pak? Kemarin sempat di STIS ada ikut kajian bersama salah satu ustadz tentang ekonomi ya kemarin. Jadi kebetulan disampaikan juga informasi mengenai hal ini. Jadi kami berniat untuk datang ke sini gitu ya. Berniat untuk apa nih? Untuk datang ke sini untuk mengetahui, kebetulan yang rekan-rekan yang datang di sini ini adalah satu organisasi di kampus yang mencoba untuk belajar tentang sunnah. Ya. Jadi tertarik ya dengan untuk datang ke sini untuk. Baik. Jazakallah khair. Sebutkan nama tadi Pak, diulang Pak. Hasanuddin Ali. Asli dari mana Pak aslinya? Saya asli dari Provinsi Maluku Utara. Ini sekolah IPDN yang di alamat di mana Pak? Bandung atau di yang lainnya? Ini yang program S1 di Cilandak. Oh, Ampera ya, Ampera ya. Di Ampera ya. Jazakallah khair ya, semoga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan langkahnya diberikan catatan oleh Allah kebaikan insyaallah. Boleh sekedar nama saja? Ramdan Usman. Asli mana? Kepulauan Bangka Belitung. Semoga menjadi pemimpin ya. Insyaallah. Nama saya Muhammad Ikhwan Cahyadi. Asal dari? Kalimantan Timur. Nama saya Dimas Eko Pambudi, asal dari Kepulauan Riau. Saya Dwi Nugroho Saputro, asal dari Yogyakarta. Yogyakarta. Baik, terima kasih Pak, sekedar kenalan. Mudah-mudahan Bapak yang bersemangat di depan menambah semangat yang di belakang. Karena duduknya tegak sekali Pak. Baik, Pak Salim, saya persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ba'd. Ahwatal iman, tadi Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri sudah menyampaikan tentang beberapa hal yang terkait dengan, yang pertama adalah tentang pandangan beliau tentang ekonomi makro di Indonesia dan ekonomi mikro di Indonesia, tentang retail, tentang pertumbuhan, tentang kesemrautan regulasi ekonomi di negara kita. Dan itu berpengaruh terhadap naiknya angka kemiskinan, dan akan tetapi pada satu sisi mereka mengklaim bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi, tetapi pada sisi yang lain terjadi peningkatan angka kemiskinan. Ini satu persoalan dan yang menjadi korbannya adalah kaum muslimin. Sekali lagi yang menjadi korbannya adalah kaum muslimin. Data terakhir di Jawa Timur, pertumbuhan kaum miskin di Jawa Timur di tahun 2013 itu mencapai 40% dari penduduk Jawa Timur. Dan kita tahu penduduk Jawa Timur adalah mayoritas muslim, artinya mereka yang miskin itu adalah kaum muslimin. Untuk itu saudara-saudara yang hadir di ruangan ini ataupun yang mendengarkan kajian ini, insya Allah kita akan diskusi dengan Ustadz kita pada hari ini. Saya buka termin yang pertama.
Permen yang pertama untuk 3 penanya dulu. Dari kanan saya, sebelah tengah dan sebelah kiri. Itu silakan. Yang nomor 1 dari Pak Hilmi dulu, Pak Hilmi. Atau dari Bapak dulu, Pak Hilmi, terus yang tengah dulu, ya antum, ya. Jadi 3 dulu, 3 penanya dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanya, Namanya jangan lupa Pak. nama saya Dan dari mana? Nama saya Pardiansah dari Cawang, Pak. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya untuk menemukan ide bisnis, terus dan merubah mental yang jadinya karyawan gitu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang cukup baik. Bagaimana caranya menemukan ide bisnis dan keluar dari mental karyawan gitu Pak ya. Baik, Pak Hilmi, silakan Pak Hilmi. Langsung aja Pak Hilmi, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmi dari Jakarta. Saya pernah mendengar hadis Pak, bahwa kita tidak boleh berangan-angan yang terlalu jauh. Sekarang tadi mendengar ceramah dari Ustadz Arifin, itu berarti kita perlu adanya perencanaan yang matang dan yang jauh. Kadang-kadang saya berpikir, saya kalau merencanakan sesuatu batasannya sampai di mana? Padahal kita kan ada juga, kalau kita udah cukup makan, ada rumah, sudah ada kendaraan, udah cukup. Alhamdulillah yang itu udah cukup saya. Tapi kadang-kadang saya pengen lebih jauh, apakah ini boleh apa enggak gitu, supaya juga perencanaan. Saya kira itu aja, terima kasih. Baik Pak Hilmi, tentang masalah berangan-angan. Berangan-angan untuk menjadi lebih kaya lagi insyaallah. Ya, satu lagi, Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasanuddin Ali dari Maluku Utara. Izin bertanya Ustadz, tadi kan Ustadz mengatakan terkait dengan kekuatan ekonomi dalam ceramah tadi. Nah, sini saya ingin bertanya, ada satu hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah ke surga dan melihat bahwasanya di surga itu paling banyak orang-orang miskin. Kemudian beliau berdoa agar matikan beliau dalam keadaan miskin. Nah, bagaimana pendapat Ustadz hal ini terkait dengan menguatkan ekonomi agar mungkin lebih baik? Padahal kalau misalkan kita kaya kan kita lebih banyak beramalnya, bersedekah dan lain segalanya. Tolong dijawab Ustadz, terima kasih. Langsung Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang bagaimana menumbuhkan ide bisnis dan memiliki mental sebagai seorang pengusahawan sehingga terbebas dari mental sebagai karyawan. Memang wirausaha itu Pak, itu bukanlah modal, bukanlah tenaga, bukanlah pendidikan, namun pola pikir. Ketika kita memiliki pola pikir sebagai seorang wirausahawan, maka apa saja bisa menjadi peluang usaha. Menjadi peluang usaha. Ketika anak sekolah, berangkat sekolah, itu menjadi peluang usaha tersendiri bagi kita. Di sekolah itu anak-anak biasanya jajan. Kita tahu tiap hari bekali anak jajan 5.000 ada 10.000. Kita bisa tanya anak, teman-teman pada jajan apa sih? Itu ada yang jajan sosis goreng, ya sudah kamu bawa sosis goreng jual, bisa. Atau ketika ngantar anak ke sekolah, jualan dulu sebelum pulang. Sosis goreng anak-anak pada beli. Pola pikir, pinggir jalan kita tidak punya modal untuk buka warung, kita bisa kerja sama orang sewakan. Atau di pinggir jalan paling kurang pasang bensin, bisa jualan apa saja, bermula dari pola pikirnya. Dan pola pikir itu akan muncul kalau ada keinginan, mau atau tidak. Betapa banyak orang punya ide bagus, namun tidak ada keinginan karena banyak faktor. Gengsi. Alah untungnya berapa sih? Aduh, masa saya S1, S2, sekarang sudah punya gaji cukup bagus, kenapa mesti jualan? Hasilnya segini segitu. Ya, kalau itu terus melekat pada diri kita, kita tidak akan pernah bisa. Ketahuilah,
Para pengusaha besar itu dulu juga dimulai dari kecil. Dari kecil mereka mendapat keuntungan, pengalaman, akhirnya bertambah sampai akhirnya buka toko menjadi 1, 2, 3 sampai akhirnya bisa jadi perusahaan, bisa jadi. Sehingga jangan berpikir karena saya harus dapat besar, tidak. Mulailah munculkan keberanian. Saya coba sekarang. Jadi harus ada keinginan dulu. Setelah ada keinginan barulah muncul ide. Kalau sebelum ada keinginan maka tidak akan pernah ada ide. Mau bisnis enggak? Enggak maulah. Ya tidak akan pernah ada ide. Tapi kalau sudah saya mau bisnis. Ide apa? Baru tengok kanan, tengok kiri. Cari. Kalau sudah cari akan ketemu Pak. Banyak ide bisnis. Di sekitar kita banyak air galon kanan kiri tetangga, gas banyak, butuh beras, setiap orang butuh beras. Kenapa kita tidak supply mereka? Bisa. Tiap musim hujan seperti ini misalnya. Betapa banyak orang tua yang hanya punya motor tidak bisa ngantar anaknya ke sekolah. Kenapa kita tidak beli misalnya merek motor yang bisa dibuat belakang ada boxnya itu, kita pasang payung di atasnya, antar jemput anak sekolah pagi-pagi bisa. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk memulai wirausaha dan banyak sekali. Hanya saja mau atau tidak. Jadi untuk bisa tumbuh kewirausahaan harus berangkat dari keinginan yang kuat. Ingin, bisa, mencoba dan jangan pernah takut gagal. Tidak ada pengusaha di dunia ini kecuali dia pernah gagal. Dia pernah gagal, pernah rugi, pernah. Namun mereka tidak pernah putus asa Pak. Bedanya kita belum rugi saja sudah putus asa, pesimis. Maka tidak akan pernah bisa. Kemudian yang kedua, masalah angan-angan terlalu jauh Pak. Sebetulnya tidak terlalu jauh Pak. Kita itu punya cita-cita, rezeki kita itu pas. Pas mau beli pesawat ada Pak. Pas mau bangun villa ada. Pas mau haji ada rezekinya. Jadi kita itu cita-citanya cuma pas-pasan Pak. Jadi jangan dianggap muluk-muluk, sebetulnya tidak muluk-muluk Pak. Selama itu halal, selama itu kita bisa melakukan itu bukan muluk-muluk. Nah permasalahannya adalah ketika kita menganggap diri kita kerdil. Sehingga kita menganggap ini adalah sebuah cita-cita yang besar. Terlalu besar dengan potensi saya. Tidak punya modal kok pengen bangun perusahaan. Kenapa? Karena kitalah yang mengkerdilkan diri. Namun ketika kita bisa menganggap kita itu bisa, punya potensi. Kaum muslimin banyak yang bisa diajak kerjasama. Kita akan mengatakan ini adalah sebuah rencana kecil Pak, bukan rencana besar. Kalau kita katakan, wah saya beli kendaraan merek A misalnya harganya 1 miliar, penghasilan saya cuma 2 juta sebulan, mustahil. Ya kalau dengan cara yang kerdil seperti ini, gaji yang kerdil, ya mustahil Pak. Karyawan dengan 2 juta bisa beli mobil kendaraan yang harganya 1 miliar. Namun bagaimana caranya agar 2 juta itu menjadi 1 miliar? Bisa Pak. Jualan bubur itu cukup 2 juta untuk bubur ayam, modal bubur ayam, bisa. Jualan bakso bisa, tapi kan beda Pak. Bisa jualan bakso di Bandara Cengkareng dengan kaki 5. Kalau kita berpikir jualan bakso di kaki 5, ya kaki 5 paling berapa omsetnya? Masa beli Mercy? Tapi kalau jualannya di Bandara Cengkareng Pak, insya Allah 2 Mercy bisa Pak. Karena 1 mangkok bakso harganya 50.000, 40.000. Kalau jualannya itu di kaki 5 ya susah. Tapi kalau jualannya adalah di mall yang sangat ramai dengan cara yang representatif bisa. Namun bagaimana untuk bisa jualan itu? Berangkat dari kaki 5 Pak. Betapa banyak orang yang dulu di kaki 5 sampai sekarang bisa punya restoran. Ada sebuah cerita di Jogja Pak, seorang penjual mie ayam. Dia keliling mie ayam.
Sampai suatu hari di tengah jalan ketika dia berpikir, sampai kapan saya kuat keliling dengan mie ayam? Kalau udah tua masa kuat dorong gerobak segini beratnya? Akhirnya dia berpikir, mulai besok saya berhenti keliling. Namun dia bagaimana caranya? Jualannya hanya mie ayam. Dia masak mie ayam seperti biasanya, ditinggal di rumah. Dia hanya membawa berapa porsi saja keliling. Sehingga 2, 3, 4 customer langsung habis. Tapi dia terus keliling, Mbak. Mengenalkan kepada konsumen bahwa dia sekarang sudah buka warung makan mie ayam. Setiap datang, Pak mie ayam, habis Bu. Orang heran, baru jam 5 sore sudah habis. Baru jam segini sudah habis. Sudah kelarisan Bu. Yang dia bawanya cuma 5 mangkok Pak. Ya kelarisan bener habis. Orang heran, luar biasa ini mie ayam. Jam 4 yang lainnya baru keluar, ini sudah pulang, habis. Tapi dia bukan pulang Pak, keliling-keliling. Sehingga banyak orang penasaran, ini mie ayam model apa ini? Jam 4 sudah habis, kelarisan, mangkoknya sudah kotor semua. Karena cuma bawa 10 mangkok Pak. 10 mangkoknya sudah digunakan semua. Habis, bekasnya ada sayurnya, bekas sudah habis bersih. Sehingga orang penasaran, Bu kalau mau mie ayamnya di alamat ini. Terus keliling, setiap ada yang manggil didatangi Pak, bukan dari jauh gini, tidak ada, enggak. Didatangi, ada apa Bu? Mie ayamnya Pak, maaf Bu sudah habis. Kalau mie ayam di sana, di rumah saya sudah kehabisan sekarang. Kan luar biasa, orang penasaran, ini seenak apa mie ayam ini? Jam segini sudah habis, yang lainnya baru utung-utung baru keluar Pak. Akhirnya banyak penasaran, ini luar biasa, datangi. Sampai akhirnya punya rumah makan Pak. Inovasi. Ide. Ada ide nakal. Dulu Pak Ipan Peranak Sakti itu aktif di KPMI, cerita ada seorang ide nakal Pak, tapi jangan ditiru, ini sekedar ide. Menggambarkan bagaimana orang itu kalau punya kreativitas. Dia ingin mengenalkan produknya, rumah makannya. Bagaimana promosinya? Ke bandara. Dia janjian sama satu orang, sudah kamu jalan-jalan ke timur, saya jalan-jalan di sini. Nanti ketemu di mana? Nanti akan saya umumkan lewat pusat pengumuman. Bapak fulan dari ini ditunggu temannya, pemilik rumah makan A di pusat informasi. Tidak datang-datang Mbak. Diumumkan sekali lagi. Bapak fulan ditunggu oleh temannya, Pak Fulan, pemilik rumah makan A di rumah informasi. Satu bandara dengar Pak. Satu bandara, ini rumah makan apa lagi ini diumumkan di bandara. Akhirnya apa? Banyak yang datang Pak. Ide nakal tapi Pak. Itu kenapa muncul? Kreativitas. Walaupun saya tidak menganjurkan itu Pak. Kalau zaman dahulu di radio request lagu kan Pak. Sekarang coba request Morotal lewat radio Roja, TV Wisol, telepon. Pak ini dari rumah makan A. Tolong dong putarkan Morotal Syekh Sudes. Bapak bisa bayangkan televisi mengiklankan tanpa sadar. Wisol tidak tahu Pak. Kalau tidak saya kasih tahu ini. Semoga tidak dengar. Bisa bayangkan, kalau ke sana berarti ada rumah makan ini. Kan ini namanya kreativitas. Kapan itu muncul? Kalau ada keinginan. Bapak mau atau tidak? Kalau mau, banyak pengalaman orang yang bisa ditiru. Kalau mau, Bapak akan punya inovasi. Ini muncul ide-ide yang insya Allah itu bagus. Kemudian tadi ada kaitannya dengan pertanyaan Mas Ihsanuddin ya. Ihsanuddin Ali tentang doa Nabi berdoa, Allahumma ahyini miskinan wahsyurni miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam kondisi miskin dan bangkitkan aku bersama orang-orang miskin. Hadis ini termasuk hadis yang paling dibenci oleh orang Islam. Sampai mau mengikuti doa Nabi saja tidak berani. Padahal ini adalah kunci sukses seorang pengusaha.
Saya akan jelaskan kalau berdoa dulu, ya Allah hidupkan saya miskin. Mau dijelaskan enggak? Mau berdoa dulu? Sampai takut, Pak. Doanya Nabi takut, Pak. Padahal inilah kunci sukses pengusaha. Maskanah dalam bahasa Arab artinya orang butuh, terpepet. Jadikan aku tuh senantiasa butuh. Sehingga aku itu merasa tidak ada yang bisa menolong aku. Kecuali Engkau ya Allah. Inilah kunci sukses. Orang itu akan bisa muncul kreativitasnya ketika sudah pupus harapan dari semua orang. Sudah tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada Pak Ade, tidak mengharapkan pertolongan siapa. Saya hidup miskin. Tidak ada yang nolong, tidak ada. Ngasih modal, tidak ada. Tidak mau minta, tidak ada yang diminta. Minta apa-apa, belum tentu dikasih. Lalu bagaimana? Saya akan hidup sendiri. Kamu hidup sebatang kara di dunia? Tidak. Lalu kenapa minta-minta tolong? Ya inilah maskanah. Betul-betul memupus harapan dari semua manusia. Dan hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dari hidupkanlah aku dalam kondisi miskin. Orang yang seperti ini, Pak, itu akan tumbuh kreativitasnya karena dia tidak mengharapkan bantuan siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para perantau itu biasanya sukses di perantauannya padahal di kampung halamannya miskin terlunta-lunta. Kenapa? Di sana dia terpaksa apa? Bekerja, terpaksa berpikir, akhirnya muncullah inovasi dan dedikasi yang tinggi dalam pekerjaannya. Dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaannya. Kenapa? Kalau tidak hasil hari ini maka tidak ada yang dimakan hari ini. Bagaimana caranya harus bisa makan? Harus berhasil hari ini. Kalau hari ini tidak nyisihkan, besok jatuh sakit, berarti besok sakit dan tidak bisa makan. Saya harus bisa kerja untuk hari ini dan bisa nyisihkan untuk hari esok. Makanya para perantau biasanya sukses. Para perantau kan apa? Mereka disinilah jiwa entrepreneurnya itu tumbuh. Keinginan berusaha, keinginan mandiri itu tumbuh. Namun kalau kita hidup di tengah-tengah keluarga, Allah ada bapak, ayah mau ini dah, mau beli ini Pak, beli itu Pak, semua tinggal bilang bapak atau ibu. Kalau enggak ya ada saudara pinjam dulu deh, gampang nanti urusannya ada. Tapi kalau perantau mau pinjam siapa? Kenal saja tidak. Mau tidak mau harus berwirausaha. Karena para pengusaha di negeri kita mayoritasnya adalah para pendatang. Pengusaha pribumi itu sekarang yang tokoh besar-besar pribumi yang pengusaha itu kebanyakannya adalah produknya Bapak Soeharto dulu ketika memberi insentif kemudahan-kemudahan kepada pengusaha pribumi, diberi fasilitas tanah, dimudahkan perizinannya. Baru sekarang inilah pemuda-muda muncul, pengusaha-pengusaha muda yang memang betul-betul terlahir dari dunia usaha. Dia betul-betul pengalaman pribadi, bukan karena dorongan pemerintah yang memberikan fasilitas kemudahan. Karenanya sekali lagi jangan disalahpahami, hadis itu justru adalah kunci sukses. Kalau ingin sukses, pupuslah harapan dari semua orang bagaikan Anda itu orang miskin di dunia ini. Bagaikan Anda itu sebatang kara di dunia ini. Jadi kalau tidak Anda yang mengerjakan, tidak ada yang membantu. Kalau bukan Anda yang membiayai, tidak akan ada yang membiayai. Lalu bagaimana? Disinilah akan muncul kreativitas. Muncul jiwa entrepreneur di sini, kita akan berwirausaha dengan cara-cara seperti ini. Wallahu a'lam. Baik, kita buka termin yang kedua. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 penanya Ustaz. Salah, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Heri Purnomo. Saya usaha botol kemasan untuk herbal dan minuman. Alhamdulillah sudah tahun kelima. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana memandang sebuah kompetitor usaha jenis itu bukan lawan, apalagi sama muslim ya. Karena yang terjadi di pelanggan kami herbal itu diskon sangat dobral gitu ya.
Sehingga ini di pedagang non muslim pun jarang kami temui, tapi di pengusaha muslim itu malah subur gitu ya. Yang kedua Ustadz, ini PR bagi KPMI, kami pelaku usaha tentu menginginkan sebuah perkembangan. Misalkan kita membutuhkan sebuah sarana mobil ya, mobil box misalnya, apa truk gitu ya. Kita terbentur untuk mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan syariah yang masih terbentur dengan regulasi BI yang masih belum sempurna 100% syariah. Nah mohon dengan lahirnya KPMI ini bisa melobi ke pemerintah supaya bisa menghadirkan muamalah yang syariah. Demikian, terima kasih. Baik, jazakallah khairan. Kita masuk ke yang depan dulu, Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama dan dari mana? Alfian dari Surabaya. Mau menanyakan ini untuk zakat dan sodakoh ya, yang diutamakan yang kita mengetahui kalau ada saudara yang masih ada hubungan nasab, ada yang miskin yang berhak untuk dizakati, disodakohi, namun sifatnya yang apa ya, justru gara-gara kita sodakohi dan dizakati itu tidak mendidik, dalam artian malah mengharapkan terus waktu saat diberi modal seperti tadi, diberikan kambing, diberikan hewan ternak, itu nggak bisa merawat, malah mati, dikasih modal jualan, kasih gerobak, malah dijual dan sebagainya. Dan sampai-sampai terakhir malah sama orang tua dilarang, wis nggak usah dikasih, itu gimana Ustaz? Apa boleh untuk akhirnya ditinggalkan dan alokasikan untuk yang lain, sedangkan sebenarnya kita punya saudara yang senasab yang membutuhkan. Terima kasih. Baik, ya, jazakallah khairan. Yang langsung ke sebelah, ya Pak Toro dulu, baru ke depan, baru ke ini lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya silakan Pak Toro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toro, Trimulya Utama, pengusaha reklame, mungkin satu-satunya di KPMI pengusaha reklame. Saya sudah 13 tahun bekerja pengusaha reklame. Nah yang tadi Ustadz ceritakan mengenai lupa ya, mengenai apa Pak Toro? Mengenai dia punya gandum yang bisa memblokir embargo. Jadi itu sekarang banyak pengusaha-pengusaha kita yang seperti itu, termasuk saya sebagai pelaku usaha di reklame juga sama. Kita di perizinan dengan Pemda sampai aplikasi di lapangan, membangun di lapangan itu juga banyak kendalanya. Kalau tadi diceritakan mengenai kita membeli pesawat gitu ya, terus kemudian akhirnya juga pesawat itu nggak bisa terbang, atau kita banyak petani kita yang akhirnya juga harus gulung tikar karena memang produk dari luar. Sekarang kita sebagai pelaku yang usaha di aplikatif di lapangan ternyata juga dibenturkan dengan ormas misalnya. Ini juga salah satu upaya belakangan ini memang muncul ormas. Jadi aplikasi di lapangan itu kita berbenturan dengan ormas. Dengan izin pun kita sudah juga sama, izin itu juga sama, kita berbenturan dengan aparatur Pemda. Dan nah ini bagaimana mengatasinya? Pertanyaannya Pak Toro? Ya, pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita menghadapi ini semua? Bagaimana kita keluar dari lingkaran itu? Baik. Sementara kita ini masih parsial ya, sendiri-sendiri, berusaha sendiri-sendiri. Sedangkan semua sistem yang ada ini mereka sudah
sudah menggurita gitu ya, sehingga kita kok nggak bisa muncul-muncul gitu. Baik. Begitu Ustaz. Baik, ya, terima kasih Pak Tro. Yang di tengah depan sama setelah itu belakangnya. Yang depan dulu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ikhwan Jayadi dari PDN, asal dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Izin bertanya Ustadz, yang pertama saya ingin bertanya, bagaimana ketika kita menjual suatu produk? Saya beri contoh, mungkin ketika kita menjual kerupuk, kemudian ketika konsumen membeli dan terus membeli, kemudian dia jadi sakit. Contohnya mungkin sakit tenggorokan karena terlalu banyak makan kerupuk. Nah, itu menurut Ustadz, kita terkena dosa karena dia sakit atau tidak? Mohon jawabannya. Kemudian yang kedua, bagaimana adab kita sebagai penagih hutang? Contohnya seperti kita memberi hutang kepada orang lain, apakah lebih baik kita menunggu dari peminjam itu untuk membayar, ataukah kita memberi batas waktu, kemudian ketika batas waktu selesai kita tagih atau kita biarkan saja? Dan bagaimana kalau yang meminjamnya itu lupa Ustadz, apakah harus kita ingatkan atau kita ikhlaskan saja? Kemudian yang ketiga misalnya kita sebagai mahasiswa Ustadz, kita ingin melakukan usaha, modal insya Allah sudah ada, tapi ketika kita ingin berusaha ini ternyata orang tua melarang, atau mungkin misalnya dari bagian kampus ada yang melarang. Nah itu bagaimana Ustadz, apakah kita harus tetap berusaha ataupun kita berusaha secara diam-diam? Ya itu mungkin pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, jazakallah khairan. Lanjut yang belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Suwarno. Kami usaha minuman dan herbal. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara menghadapi ini kasus ketika seorang supplier itu memperkenalkan produk ke kita suruh jadi distributornya. Ketika produk itu sudah booming, akan tetapi kita ditinggalkan, disikat dari belakang. Artinya ditilep dari belakang dengan manajemen keluarga. Karena kebanyakan kita manajemennya sesama muslim itu kebanyakan manajemen afan akhi. Jadi afan akhi akhirnya kita terlibas. Kemudian bagaimana cara menghadapi cara dagang kawan-kawan kita yang kebanyakan ketika bermuamalah itu saling menjatuhkan kawan yang lain dengan memberikan diskon yang tidak stabil. Karena kami kemarin dapat komplain dari Rio, kami mempunyai agen yang satu muslim, yang satu non muslim. Nah kami dapat komplain dari non muslim. Kata mereka, Pak Ridho itu kawan-kawanmu gimana? Saya tanya, kenapa Bu? Jenggotnya panjang-panjang, pakai celananya pada cingkrang, tapi cara dagangnya kok ngawur. Agen-agen saya dikasih harga lebih murah. Nah seperti itu, bagaimana cara mengatasinya Ustaz? Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi Baik Pak Eko, jazakallah khairan. Lanjut satu lagi Pak Cip ya, dari silakan Pak Cip. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Sucipto dari Banjarmasin Pak. Teman-teman tinggalnya aja, saya asli Surabaya. Menarik sekali tema hari ini. Saya akan tanyakan mengenai tipsnya aja Pak, ada 2, mohon maaf, mohon dijawab. Tips untuk menjadikan KPMI yang ada ini, yang sudah 5 kali Rakernas, itu bisa dikenal dan diakui oleh pemerintah, seperti halnya HIPMI dan Kadin, supaya akses kita ke daerah juga mudah dengan mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Yang kedua, tips untuk membangun dan mensosialisasikan koperasi syariah yang ada. Salah satunya kami sudah ada di Banjarmasin Pak, Koperasi Syariah Ar-Rahmah, supaya masyarakat awam itu bisa terbantu dan bisa beralih dalam bertransaksi dari lembaga keuangan konvensional atau yang mengaku syariah saat ini.
ya. Dan yang terakhir KPMI kita harapkan bisa mandiri supaya bisa bersaing minimal bersejajar dengan pengusaha non muslim. Itu aja. Baik, Terima kasih. baik. Ya, terima kasih. Ada 6 penanya, tapi pertanyaannya sekitar 10 pertanyaan. Silakan. Ustaz. Lebih, Pak. Ya, sebentar Pak ya. Pertanyaan dari Pak Heri Purnomo ya. Dari Pak Heri, botol kemasan bagaimana memandang kompetitor? Ya, memang ini Pak, sebetulnya kompetitor itu tidaklah memakan jatah rezeki kita Pak. Dia dapat jatah rezeki dia, kita mendapatkan jatah rezeki kita. Jadi ini kaitannya dengan masalah iman Pak. Ketika kita tidak beriman atau lemah iman, maka kucing pun kita anggap mengancam rezeki kita. Ini ya Allah, kepala ikan, gulai kepala ikan ini terancam oleh kucing. Rezeki saya bakal diembat oleh kucing ini. Semua akan menjadi ancaman Pak. Jadi kaitannya pertama, iman pada takdir, rezeki Bapak tidak akan berkurang. Kemudian kedua, yang juga harus diingat bahwa rezeki, umur dan yang lainnya itu sudah diatur. Ada yang mengatur, masing-masing jatahnya rezekinya, tidak ada. Dan yang ketiga, kompetitor itu jangan dianggap sebagai ancaman, namun jadikanlah kompetitor sebagai peluang untuk maju. Kalau bukan karena kompetisi, kita tidak akan pernah maju Pak. Kalau tidak percaya, kalau punya anak 2 atau 3, sudah yang lainnya diajak pergi dulu, tinggalkan 1 di rumah. Suruh makan, tidak akan rebutan Pak. Tapi giliran sudah pulang semuanya, yang tadi tidak dimakan jadi rebutan. Kenapa? Ini namanya persaingan, sehingga makannya semangat. Makanya kalau ingin motivasi anak makan, jangan sediakan makan berlimpah. Diicerit-icerit Pak, potongan ayam cuma ada 3, ayo berbagi, rebutan. Nah, kalau rebutan habis, keluarin lagi Pak. Nasi pun gitu, dikit, ini habis harus berbagi. Enggak, rebutan itu nasi Pak. Keluarin lagi, oh masih ada ternyata nak. Kompetisi. Jadi jadikanlah adanya kompetitor sebagai motivasi kita untuk berkreasi, untuk semakin maju. Sehingga kita bisa mensyukuri, oh ada kompetitor, berarti saya harus lebih. Ketahuilah, karena kalau kita membeli produk di supermarket, kita tidak akan melihat komposisi produk barang. Apalagi tulisannya kecil-kecil Pak. Ini isinya apa gitu kita sudah tidak pengen. Pokoknya saya beli merek. Merek ini kata orang baik. Isinya apa? Tidak tahu. Siapa yang membaca ingredient produk kita? Kompetitor Pak. Dipelajari mati-matian. Antum pun gitu. Amati kompetitor itu. Bagaimana cara pemasarannya? Apa produknya, layanannya apa, beri lebih. Jadikan itu sebagai motivasi. Namun persaingan itu ada persaingan yang sehat, ada persaingan yang kotor. Nah, salah satu persaingan yang kotor adalah dibanting-bantingkan harga. Karena manajemennya siap mati bersama tapi tidak siap hidup bersama. Inilah salah satu mental yang harus dihapuskan dari umat Islam. Umat Islam itu dari dulu sudah diberi filosofi nenek moyang, mangan ramangan sepenting kumpul. Jadi hidup tidak hidup, makan tidak makan, yang penting kumpul. Lah mati bareng Pak, ya wis enggak apa-apa. Begitu juga kita. Saya tidak mau hidup bareng dengan Anda. Kalau Anda datang maka salah satu dari kita harus mati. Caranya bagaimana? Banting-bantingan harga, akhirnya dua-duanya mati semua Pak. Ketika datang pemain baru sekali dipukul kita, dua-duanya habis. Lalu bagaimana? Buat kerjasama. Kenapa kita tidak petakan konsumen kita agar harga berkompetitif, harganya tetap stabil seperti Indonesia Malaysia. Harga sawit hancur-hancuran karena Indonesia dan Malaysia banting-bantingan. Akhirnya harga sawit terus turun. Yang sengsara siapa Pak? Rakyat. Tapi lihat harga kedelai. Brazil, Amerika tidak pernah banting-bantingan harga kedelai Pak. Sehingga harga kedelai dari dulu naik terus Pak.
Karena terjadi kerjasama koordinasi dalam pengendalian harga. Kendalikanlah harga agar antum berdua hidup. Namun kalau antum ingin mati bareng, ya banting-bantingan Pak, enggak apa-apa. Masalah lembaga keuangan syariat, sampai sekarang sebatas yang saya tahu belum ada. Namun banyak solusinya. Kalau antum butuh kendaraan, inilah namanya ingin hidup bareng, bukan ingin mati bareng. Cari teman yang bisa beli mobil. Saya butuh untuk distribusi barang. Anda invest, belilah mobil, saya sewa, buat perjanjian. Saya akan sewa setiap hari, saya akan bayar sekian selama sekian tahun. Sehingga kita hidup bareng bukan mati bareng. Solusinya banyak Pak. Kemudian masalah zakat utamanya diberikan kepada keluarga. Saya ingin balik bertanya, memang kalau diberikan kepada orang lain, orang lainnya juga tidak bersikap yang sama. Toh sama juga kadang ada orang yang memang dia sudah tumpul entrepreneurship-nya, tidak tumbuh. Jadi kalau dikasih itu malah tidur, bukannya malah bangun. Itu tidak ada bedanya saudara ataupun orang lain. Nah sekarang lebih enak mana? Ngelihat saudara tidur makan kenyang atau ngelihat tetangga orang jauh makan tidur kenyang sedangkan saudara kita mati kelaparan. Itu memang penyakit. Karena saya sering bilang penderitaan itu kalau sudah berkepanjangan itu akan menjadi nikmat. Saudara tadi bertanya seperti itu saya sudah bisa membaca bahwa keluarga saudara itu sudah lama miskin. Sehingga dia menikmati kemiskinan. Apapun itu kalau sudah berkepanjangan Pak, itu akan terasa nikmat. Lihatlah orang yang menghisap rokok. Sekian lama ngerokok akhirnya dia mengatakan, enaknya. Enak di mananya Pak? Tidak ada enaknya. Peminum khamr apa enaknya? Tapi karena terus akhirnya menjadi kecanduan. Orang miskin pun gitu. Dia kalau dikasih uang ini, coba usaha, aduh lah capek nanti kalau tidak laku bagaimana? Dia sudah menikmati status sebagai orang miskin. Butuh waktu untuk merubah. Makanya jangan hanya diberi uang, rubahlah pola pikirnya. Seperti antum, dulu waktu terlahir ke dunia tidak senang namanya pedas, cabai, nangis kalau dikasih cabai. Tapi karena membiasakan diri, tidak enak nak kalau makan tidak menderita. Diajari sama orang tuanya makan cabai, wah nangis, tidak apa-apa, minum. Lama-lama terbiasa menderita. Jadi makan kalau tanpa penderitaan tidak enak. Makan ikan kok manis. Termasuk saya nih Pak, saya orang Solo Tiga harusnya suka manis. Tapi karena sudah terlalu lama menderita, saya kalau makan manis apalagi yang amis, saya tidak bisa. Makanya kalau makan ikan yang pedas karena sudah menikmati penderitaan. Padahal di Jogja itu mereka Masya Allah orang keraton itu kan mulia Pak. Gudegnya manis gitu. Mereka terbiasa menikmati hidup. Saya terbiasa susah. Jadi kalau makan tidak pedas saya tidak enak Pak. Jadi derita jangan dibiarkan berkepanjangan. Saudara Anda ini karena sudah lama menikmati penderitaan. Sampai akhirnya kalau tidak menderita tidak nikmat. Maka rubahlah pola pikirnya, jangan hanya dikasih sedekah. Kemudian ini tadi juga masalah dengan masalah apa namanya dari Pak Eko ya Pak Eko. Masalah tadi Pak yang saling jatuh-jatuhannya sudah terjawab. Kemudian dari Pak Toro Gandum, ya, bagaimana mengatasi regulasi dan juga sebagian ormas yang kadang menjadi kendala tersendiri bagi wirausaha. Memang inilah Pak, kita itu bagaikan berpijak dengan satu kaki. Kita ingin menegakkan syariat Islam, berwirausaha dengan Islam, tapi kondisi belum mendukung. Tapi pilihannya mau berdiri dengan kaki satu atau jatuh Pak. Kalau saya pikir mending berdiri dengan kaki satu dibanding jatuh dua-duanya, dibanding tersungkur. Ya dihadapi Pak dengan sebisa yang bisa kita lakukan, meminimais kerugian, meminimais resiko. Bagaimana pintar-pintaran, bijak-bijakan agar kita tidak terbentur sana terbentur sini. Karena memang kondisi kita yang
kurang mendukung, termasuk konsumen yang ingin menggunakan riba, konsumen yang berkhianat, tadi masalah supplier yang nakal kalau sudah sukses kita ditendang. Ini kendala di lapangan. Banyak teman-teman saudara-saudara kita yang belum bisa menghargai jasa saudaranya, belum bisa menghormati uluran tangan saudaranya. Solusinya bagaimana? Banyak Pak yang berkaitan dengan tadi supplier kalau sudah berhasil ditendang, itu dengan buat MOU perjanjian. Sejak dini buatlah perjanjian, saya akan pasarkan tapi ingat daerah sini hanya saya yang memasarkan. Atau kalau ada yang baru harus koordinasi dengan saya, buat di atas materai, kalau perlu dia dengan notaris sehingga dia tidak bisa nendang. Sejak dini Islam mengajarkan kita untuk membuat alat bukti, alat transaksi, alat bukti pembuktian yang bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan dan lain sebagainya. Ini poin pertama. Kemudian kalau yang berhutang afan akhir dan lainnya, ambil dari dia jaminan, nih saya aman, tidak akan lari. Kalau lari silahkan, barang gadainya sudah di tangan. Kemudian kalau menjual produk yang mengakibatkan orang lain sakit, maka lihat apakah itu karena produk kita yang memang bermasalah. Kalau bermasalah maka tidak boleh, karena itu sama saja mencelakakan saudara sendiri. Namun kalau media yang tidak cocok atau berlebihan overdosis, ya itu salah dia Pak. Kita jual sate kalau kebanyakan ya bisa stroke Pak. Kita jual nasi, dia makan 2 piring diare, ya salah dia kan Pak. Jual makanan pedas, nasi padang enak tapi makan sambalnya banyak kebanyakan sakit perut, yaitu kesalahan dia. Tapi kalau memang produk kita yang tidak bermutu, maka kita yang berdosa karena jelas-jelas akan menyusahkan atau mencelakakan saudara kita sendiri. Bagaimana dengan menagih utang ya? Menagih utang, ditagih atau tidak atau dibiarkan? Kalau antum saudara nanya ke saya akan sarankan maafkan sajalah, lebih besar pahalanya. Kalau nanya ke ustadz, tapi kalau nanya ke pedagang, tagih. Utang kok enggak bayar, tagih. Lalu bagaimana, dia belum mampu? Ada jaminannya enggak? Kalau ada jaminannya jual. Enggak ada, ya sudah beri tangguh. Beli tempo, ya sudah saya tunda sebulan. Kalau tidak, berarti demikian dan demikian, ada konsekuensi. Saya akan ajukan gugatan, saya akan lelang barang gadainya dan lain sebagainya. Ini kalau mau, tapi kalau memaafkan tentu lebih utama. Tidak harus, boleh menagih. Bukan aib menagih utang itu. Lalu bagaimana dengan kalau yang meminjam lupa, tagih Pak. Makanya jangan pernah mengutangkan kecuali ada alat buktinya. Hitam di atas putih, saksi, ada barang jaminan dan lain sebagainya. Agar dia tidak lupa. Kalau dia pura-pura lupa, kan kita ada alat buktinya yang memiliki kekuatan hukum di meja pengadilan. Kemudian bagaimana kalau mahasiswa berwirausaha namun dilarang oleh orang tua, dilarang oleh kampus? Jangan. Karena melanggar perintah orang tua berdosa. Melanggar kampus juga tidak dibenarkan. Karena kita telah terikat dengan aturan main, standar operasional atau peraturan sekolah yang itu telah kita setujui di awal. Al-muslimuna ala syurutihim. Umat Islam wajib memenuhi persyaratan yang telah dia sepakati. Kalau sudah lulus silahkan. Ya. Ya. Bagaimana tips membangun sosialisasi koperasi syariah agar masyarakat terbantu? Pak, dalam bisnis orientasikan membantu dirinya sendiri Pak. Berkecukupan dulu, kalau sudah cukup baru berpikir sedekah Pak. Tapi kalau dicampurkan, saya baru memerintis koperasi agar bisa berguna bagi masyarakat, maka rancu rasanya Pak. Karena kenyataannya, realnya adalah kita mencari keuntungan kok ngakunya membantu masyarakat. Jadi orientasinya memang boleh membuat usaha untuk membantu masyarakat, namun prioritasnya adalah mencari keuntungan pribadi. Kalau berlebih kita
memberi masyarakat. Seperti kata Rasulullah SAW, kalau engkau mengambil talimu, seutas talimu pergi ke hutan mencari kayu bakar, fayanfa'u nafsahu yatasaddaq. Dan dari hasil mencari kayu bakar itu dia mencukupi kebutuhannya dan bersedekah. Itu tahapan kita bersosial, cukupi kebutuhan diri kita, kalau berlebih baru bersedekah. Kemudian bagaimanakah tips agar KPMI bisa dikenal dan diakui oleh pemerintah? Banyak. Ini tanggung jawab bersama, ya, mengurus regulasi, perizinan, yayasan dan lain sebagainya. Kemudian yang paling penting dari itu bukan pengakuan pemerintah, namun kontribusi apa yang kita bisa berikan kepada masyarakat, itulah yang lebih penting. Pengakuan pemerintah tidak penting bagi kita, yang penting adalah apa langkah konkret dari keberadaan kita. Dan alhamdulillah, seperti yang tadi contohnya saja, kesadaran masyarakat tentang praktek riba, kesadaran masyarakat untuk berwirausaha, alhamdulillah sudah banyak yang kita lihat nyata di lapangan. Pegawai yang praktisi perbankan akhirnya menjadi wirausaha juga banyak, berpindah pekerjaan ke sektor yang halal juga sudah banyak. Yang terakhir, bagaimana agar kita bisa mandiri dan bisa bersaing dengan produk-produk yang lain. Tadi saya kira sudah terjawab. Jadikanlah kompetitor itu sebagai motivasi untuk maju. Pelajarilah produk kompetitor agar kita bisa maju. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, insya Allah waktu tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan kembali. Ada beberapa kesimpulan. Afwan Ahi, ini bukan bayar hutang, Afwan Ahi, tapi ini adalah karena waktu dari Ustadz. Jam 15.30 ternyata saya salah membaca tiket Ustadz. Ternyata jam 15.30 sudah harus di bandara. Berarti jamnya sudah sangat mepet, sehingga tapi insya Allah masih nutut, masih ada waktu. Ada satu kesimpulan besar yang harus kita ambil dari kajian kita pada hari ini. Marilah kita genggam dunia ini dengan kedua tangan kita, dengan sekuat tenaga kita. Tetapi ingat bahwa dunia yang kita genggam ini adalah sebuah jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar manfaat apakah yang sudah kita berikan terhadap masyarakat kita, itulah yang menjadi ukuran dari keberhasilan kita. Jazakumullah khairan katsir. Ada pengumuman tentang kehilangan kunci mobil dan STNK dengan gantungan warna coklat hilang di kamar mandi atas. Mobil Suzuki Carry warna abu-abu tua nomor polisi B8264 GG. Apabila menemukan kunci ini, mohon menghubungi ke stan pesantren Sabilun Najah Bandung. Ustaz, jazakumullah khairan. Oh ya, Ustaz, milih penanya dulu Ustaz mungkin. 1, 2, 3 penanya. Oh, saya baik Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Oke. Ya, jazakumullah khairan katsir pada Ustaz Dr. Muhammad Arifin bin Badri yang telah memberikan